Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani di masa pandemi seperti ini ya, sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman bisa sambil membuka PowerPoint yang telah saya share melalui WhatsApp group agar bisa mengikuti apa yang saya paparkan berikut ini ya. Baik, kita lanjut ke materi deret tak terhingga ya. Iya, deret tak terhingga. Lanjut. Definisi deret tak terhingga sigma AK K dari 1 sampai dengan tak terhingga konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan jumlah parsial Sn konvergen ke S. Jika Sn atau barisan jumlah parsial divergen, maka dinamakan deret divergen. Nah, deret divergen itu tidak memiliki jumlah. Berikutnya, deret geometrik. Deret yang berbentuk sigma AR pangkat K dikurangi 1 dari K dari 1 sampai dengan tak hingga sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah titik, di mana A tidak sama dengan 0, maka disebut deret geometrik. Contoh 1. Perlihatkan bahwa deret geometrik konvergen dengan jumlah S sama dengan A per 1 dikurangi R jika nilai mutlak R kurang dari 1, tetapi divergen jika nilai mutlak R lebih besar sama dengan 1. Penyelesaian. Misalkan Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah titik AR maaf, ini ada kesalahan. Ini ditambah AR pangkat N dikurangi 1. Jika R sama dengan 1, Sn sama dengan Na yang bertambah tanpa batas, sehingga Sn divergen. Jika R tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan Sn dikurangi Rsn sama dengan Sn-nya A ditambah AR ditambah titik ditambah AR pangkat N dikurangi 1 dikurangi dalam kurung AR ditambah AR kuadrat ditambah titik ditambah AR pangkat N sama dengan hasilnya A dikurangi AR pangkat N, sehingga Sn sama dengan A dikurangi AR pangkat N per 1 dikurangi R, diuraikan menjadi A per 1 dikurangi R dikurangi A per 1 dikurangi R kali R pangkat N. Nah, jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka limit R pangkat N menuju tak terhingga itu sama dengan 0, sehingga S sama dengan limit Sn
N menuju ta hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Jika nilai mutlak R lebih besar 1 atau R sama dengan negatif 1. Barisan R pangkat N divergen, sehingga akibatnya Sn juga divergen. Lanjut, teorema D. Uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma AN N sama dengan 1 menuju ta hingga konvergen, maka limit AN N menuju ta hingga dengan N menuju ta hingga sama dengan 0. Secara ekuivalen, jika limit AN N menuju ta hingga itu tidak sama dengan 0 atau limit AN N menuju ta hingga tidak ada, maka deret tersebut divergen. Contoh 5. Perhatikan bahwa divergen limit AN menuju N menuju ta hingga sama dengan limit N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 2 N menuju ta hingga sama dengan limit 1 per 3 ditambah 3 per N menuju ta hingga sama dengan 1 per 3. Jadi, menurut uji suku ke N, deret ini dinamakan deret divergen karena mempunyai nilai. Berikutnya, deret harmonik. Mahasiswa tidak sabar ingin membalikkan teorema A dan mengatakan bahwa AN menuju 0 mengimplikasikan konvergensi sigma AN. Deret harmonik sigma 1 per N sama dengan 1 menuju ta hingga sampai ta hingga sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah titik-titik ditambah 1 per N ditambah titik-titik. Nah, memperlihatkan bahwa ini tidak benar. Jelas, limit AN N menuju ta hingga itu sama dengan limit 1 per N menuju ta hingga sama dengan 0. Walaupun demikian, deret divergen seperti yang kita perlihatkan sekarang. Contohnya, perlihatkan bahwa deret harmonik adalah deret divergen. Nah, penyelesaiannya, kita perlihatkan bahwa Sn bertambah tanpa batas. Bayangkan R besar, N-nya itu besar, dan tuliskan Sn sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5 ditambah titik-titik ditambah 1 per N. K sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah dalam kurung 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah dalam kurung 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 8 ditambah dalam kurung 1 per 9 dan seterusnya ditambah 1 per 16 ditambah titik-titik ditambah 1 per N. Itu lebih besar dari 1 ditambah 1 per 2 ditambah 2 per 4 ditambah 4 per 8 ditambah 8 per 16 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 1 per N. Nah, itu hasilnya sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah
ini masih 1/2 ya, ditambah seterusnya sampai ditambah 1/n. Jelas bahwa dengan mengambil n cukup besar, kita dapat memasukkan bilangan 1/2 sebanyak yang kita kehendaki ke dalam persamaan terakhir. Jadi, Sn tumbuh tanpa batas sehingga Sn divergen. Dengan demikian, deret harmonik adalah deret divergen. Berikutnya, deret yang mengecil. Deret geometri adalah salah satu dari sedikit deret di mana kita dapat menentukan rumus eksplisit untuk Sn, deret yang mengecil. Contohnya, perlihatkan bahwa deret berikut konvergen dan cari jumlahnya. Sigma A per dalam kurung K ditambah 2 dikali dalam kurung K ditambah 3 K dari 1 sampai dengan T hingga, maka penyelesaiannya gunakan dekomposisi pecahan parsial untuk menuliskan 1 per dalam kurung K ditambah 2 dalam kurung K ditambah 3 sama dengan 1 per K ditambah 2 dikurangi 1 per K ditambah 3. Maka Sn sama dengan sigma dalam kurung 1 per K ditambah 2 dikurangi 1 per K ditambah 3. K dari 1 sampai dengan N, maka sama dengan dalam kurung 1/3 dikurangi 1/4 ditambah dalam kurung 1/4 dikurangi 1/5 ditambah dan seterusnya ditambah 1/n ditambah 2 dikurangi 1/n ditambah 3 sama dengan 1/3 dikurangi 1/n ditambah 3. Oleh karena itu, limit Sn, n menuju T hingga itu sama dengan 1/3. Deret konvergen dan mempunyai jumlah. Nah, deret ini dinamakan deret konvergen dan mempunyai jumlah yaitu 1/3. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui chat. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.